Sukihontu Namo Buddhaya yang kami muliakan Biku Sangga, sama yang kami hormati Biku Atasilani, Samanera, Atasilani, Romo Ramani, Bapak Ibu semua yang bergabung di Zoom bersama kita dan di YouTube. Hari ini kita berkumpul kembali di Dhammasaka Kaca Online yang mengangkat topik hari terakhir bersama Romo Tony Yoyo. Nah, malam ini Romo Tony Yoyo sudah bergabung bersama kita. Nah, baik, kita akan mulai acara malam hari ini dengan sebuah renungan syair Dhammapada yang akan dibawakan oleh Ibu Elmi. Silakan kepada Bu Elmi. Dhammapada Sahasawaga, syair 107. Yo jawasasatang jantu aking paricare wane kancapa witatanang muhuttama pipu jaye sa ye wapu jana seyo yance wasasatang hutang ti, yang artinya biarpun selama 100 tahun seseorang menyalakan api pemujaan di hutan, namun sesungguhnya lebih baik jika ia walaupun sadu. Terima kasih Bu Elmi. Nah, berikutnya kita akan membacakan nama Karapatan. Baik Bapak Ibu, mari kita semua bersikap anjali. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Suparte Panno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Dan Bapak Ibu, kita akan lihat profil dari Romo Tony Yoyo, selaku narasumber kita malam hari ini. Saya ini Romo Tony Yoyo, berdomisili di Serpong, Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Romo sudah menikah, mempunyai 3 anak. Aktivitas Dhamma Duta, professional consultant, speaker, trainer, lecturer, author, terapologis, hipnoterapis. Pengalaman kerja Romo ada retail, manufacturing, trading, agribusiness, restoran chain, e-commerce, consultancy. Pendidikan Romo S1 teknologi pangan, S2 manajemen keuangan, dan teknik industri, magister. S3 Romo itu adalah doktor di bidang manajemen strategi. Sertifikasi LT, CPM, CPS, CG, dan CHT, Certified Hypnotherapist.
Selamat malam Romo, Sukihontu. Selamat malam, Bro Teddy, Bro Tihotu. Suara saya bisa terdengar kah? Ya, Romo, terdengar. Malam hari ini topik yang sangat menarik. Judulnya Hari Terakhir. Mungkin silakan Romo memaparkan sedikit, nanti kita lanjutkan dengan Q&A. Saya share ulang. Bentar ya. Tapi saya harus berikan apresiasi kepada tim kita karena termasuk yang konsisten ya menyelenggarakan sesi ini sudah sejak lama pada waktu COVID yang lalu. Baik, apakah sudah terlihat, Bro Teddy? Ya, sudah Romo. Baik. Teman-teman sekalian, baik yang memantau tayangan ini secara live pada saat ini di Zoom, ataukah mungkin dari live streaming di YouTube ya, ataukah nanti di kemudian waktu melihat tayangan ini ulang, judul kita adalah Hari Terakhir. Nah, tentu saja dalam kehidupan kita hari terakhir itu akan banyak. Contoh, kalau kita bersekolah atau berkuliah, mungkin saja kita akan sudah ada di akhir semester atau bahkan di akhir persekolahan atau perkuliahan kita. Sehingga esok hari atau berikutnya kita sudah akan berbeda. Atau mungkin kalau tempat tinggal, hari ini adalah hari terakhir kita menempati satu tempat tinggal. Besok hari, selanjutnya kita akan pindah ke tempat yang lain. Atau kalau kita bekerja, ini adalah hari terakhir, selanjutnya kita sudah berpindah ke perusahaan lain. Nah, ada cukup banyak hari terakhir dalam kehidupan kita. Tetapi, hari terakhir yang menjadi penekanan dalam sesi ini benar-benar hari terakhir dalam kehidupan maksudnya. Ya, ini jadi ngeri-ngeri seram ya. Kalau hari terakhir yang tadi, nggak apa-apalah. Belum sungguh-sungguh terakhir. Tapi yang sekarang ini hari terakhir, benar-benar terakhir dalam kehidupan. Steve Jobs adalah satu orang sosok yang terkenal di dunia ya. Dan Steve Jobs ini termasuk salah seorang yang dikagumi, disegani dalam dunia teknologi. Nah, dia pernah mengatakan, enggak ada seorang pun yang mau mati, meskipun atau bahkan orang-orang yang katanya mau ke surga, mau masuk surga, juga enggak mau mati itu untuk bisa masuk ke surga itu. Kan kalau dalam pemahaman umum, surga itu terpisah dengan kehidupan duniawi ini. Untuk mencapai surga harus mati dulu. Kalau orang ditanya kebanyakan, mau masuk surga atau neraka, pilih masuk surga. Tapi kan syaratnya mati dulu. Nah, sudahlah, orang-orang yang mau masuk surga itu disuruh mati dulu. Mereka nggak mau tuh, meskipun kemungkinan masuk surga. Artinya, kematian itu bukan sesuatu yang baik, yang menyenangkan bagi kebanyakan orang. Kemudian, Steve Jobs mengatakan, jika kita hidup setiap harinya seakan-akan itu adalah hari terakhir kita, maka satu ketika itu akan benar-benar menjadi kenyataan. Maksudnya adalah, kalau setiap hari dalam kehidupan kita, kita anggap, kita perlakukan sebagai hari terakhir, okelah, mungkin hari ini sudah saya perlakukan, anggap hari terakhir, ternyata besok saya masih hidup, berarti hari ini bukan hari terakhir dong, nggak apa-apa, besok saya anggap saya perlakukan hari terakhir juga. Kalaupun bukan benar-benar hari terakhir, nggak apa-apa setiap hari begitu.
pada waktunya nanti, hari terakhir itu akan benar-benar muncul menjadi kenyataan. Benar atau sangat benar? Sangat benar kan ya? Kita nggak tahu aja. Kemudian, Steve Jobs mengatakan, kalau hari ini betul-betul adalah hari terakhir kita dalam kehidupan ini, akankah kita melakukan yang kita rencanakan untuk dilakukan? Sangat mungkin kalau kita orang normal dan hari ini betul-betul hari terakhir, betul-betul digaransi dijamin. Sangat mungkin kita maupun orang lain yang tahu hari ini hari terakhir kehidupan ini akan mencoba melakukan yang terbaik. Lebih banyak kebaikan, gitu ya. Ini secara normalnya. Walaupun tentu saja ada orang-orang yang kurang normal, tidak normal, yang akan mengatakan, enggak lah, kesempatannya udah terbatas, tinggal hari ini. Udah saya senang-senangkan diri saya. Apapun yang saya mau lakukan, baik atau buruk, saya lakukan aja. Ada juga yang begitu ya. Tapi secara umum, kalau kita, seseorang, menganggap hari terakhir, kemungkinan kita akan jaga dengan lebih baik. Nah, bagaimana seorang Buddhis itu memperlakukan setiap hari itu sebagai hari terakhir, melakukan yang terbaik, yang maksimal. Ada beberapa alternatif yang saya bagikan dalam kesempatan ini. Silakan kalau teman-teman merasa itu baik, itu cocok, silakan untuk dipraktekkan. Bolehkah saya mempraktekkan sebagian saja? Sangat boleh. Bolehkah saya mempraktekkan keseluruhan dari alternatif ditawarkan? Juga sangat amat boleh. Bahkan kalau ada yang mengatakan, menurut saya kurang cocok buat saya. Enggak deh, silakan juga. Pilihan ada pada diri kita masing-masing. Yang pertama, bagaimana kita kalau menganggap setiap hari itu sebagai hari terbaik, kita isi, kita lakukan yang terbaik di hari terakhir itu, salah satunya adalah dengan menjaga, memperbanyak pikiran-pikiran yang baik sepanjang hari itu. Ajaran Buddha, kita mengenal bahwa kalau tidak ada karma yang kuat, yang hebat, yang berat, yang siap berbuah, yang menghasilkan kehidupan kita selanjutnya, tidak ada yang siap berbuah. Yang berat, yang hebat, yang kuat itu. Maka pikiran terakhir kita dalam kehidupan ini akan menentukan, mempengaruhi kehidupan seperti apa berikutnya yang akan kita jalani. Kalau pikiran terakhir kita baik, maka kehidupan berikutnya akan baik. Demikian sebaliknya, pikiran terakhir dalam kehidupan ini buruk, maka kehidupan berikutnya buruk. Kita sangat mungkin pernah dengar ya, teman-teman sekalian. Nah, ada orang-orang yang kemudian berpikir praktis. Praktis artinya berpikir pendek, berpikir gampangnya aja. Oh, kalau begitu, nggak apa-apa deh. Saya dalam kehidupan ini nggak apa-apa berbuat jahat. Nanti tinggal saya setel. Saya putar pikiran saya supaya baik pada waktu mau meninggal dunia. Secara teori benar, tetapi secara praktek nggak gampang ya mengatur pikiran, menjaga pikiran. Wong kita lagi sehat pun, kita meditasi, objeknya jelas, waktunya 10 menit, 15 menit, setengah jam, sejam, atau bahkan lebih, sangat mungkin mengarahkan pikiran kita ke objek meditasi itu tidak gampang. Hanya sepersekian durasi saja kita bisa ke fokus ke objek meditasi. Sisanya pikiran kita entah pergi kemana-mana. Bayangkan teman-teman sekalian, kita dalam kondisi yang cukup baik, cukup sehat. Itu tidak punya kontrol sepenuhnya terhadap pikiran kita. Apalagi kalau di akhir kehidupan kita, kita kondisinya berat, sakit. Akankah kita mampu mengarahkan pikiran kita menjadi pikiran-pikiran yang baik? Sulit. Karena itu, bagaimana supaya pikiran kita yang terakhir itu bisa baik? Itu adalah soal kebiasaan. Perbanyaklah, jagalah
pikiran kita adalah pikiran yang baik setiap harinya, sesering mungkin. Kalau itu sering kita jaga, kita latih, akan menjadi kebiasaan. Sehingga misalnya nih, akhir kehidupan kita tiba-tiba muncul tanpa aba-aba kepada kita. Tiba-tiba terjadi sesuatu, kita meninggal. Kalau kita terlatih berpikir baik, mudah-mudahan pikiran baiklah yang menjadi pikiran terakhir kita. Kemudian, teman-teman sekalian, apalagi alternatifnya seorang Buddhis itu bisa memperlakukan setiap hari sebagai hari terakhir yang diisi dengan sebaik-baiknya yang maksimal. Alternatif kedua adalah perenungan, Abhinha Pacawekana Pata. Salah satu parita yang cukup umum, sering kita bacakan, termasuk dalam puja bakti umum. Abhinha Pacawekana Pata berarti perenungan kerap kali. Kerap kali artinya sering kali. Kalau kita sering merenungkan, memahami, mempraktekkan isi ajaran Buddha yang ini, sangat mungkin kehidupan kita akan bisa kita jalani dengan relatif lebih mudah. Apa isinya itu? Kita dengarkan, kita lihat yang berikut ini. Aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit. Aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian. Aku takkan mampu menghindari kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi, wajar berubah, wajar terpisah dariku. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, tergantung pada perbuatanku sendiri, perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk. Perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Demikian hendaknya kerap kali kita renungkan. Apakah suara yang saya putarkan dengan tampilan tulisannya bisa muncul, tampil dengan baik, Bro Teddy? Ya. Oke, ya. Nah, teman-teman sekalian, Abhinha Pacawekana itu terdiri dari dua bagian. Bagian pertama, bagaimana kita menyadari, memahami bahwa kita tidak terlepas dari usia tua. Usia tua bukan berarti kita harus sampai usianya lanjut gitu ya. Tapi usia tua menandakan bagaimana degradasi, bagaimana penurunan, perubahan secara fisik yang menurun, menjadi lebih lemah, menjadi lebih cepat lupa, dan seterusnya. Meskipun kita tidak sampai usia tua sekali dalam kehidupan ini, tetapi penurunan kemampuan fisik itu tak terhindarkan. Penyakit tentu tidak ada di antara kita yang 100% sehat sepanjang usia ini dan ke depannya. Dan jangan lupa kematian, karena kita adalah makhluk hidup, manusia yang pernah dilahirkan, pasti pada waktunya akan meninggal. Kalau kita sering merenungkan ini, kita akan menyadari, memahami pada waktu pelemahan diri kita, pada waktu penyakit datang, bahkan kematian mendekati kita, itu kita bisa hadapi dengan lebih baik, dengan lebih tenang, dengan kebijaksanaan. Kemudian bagian kedua dari Abhinha Pacawekana adalah tentang hukum karma. Bagaimana kita merupakan pemilik perbuatan atau karma kita sendiri. Kita warisi apa yang kita sudah lakukan, dorongan kelahiran berulang kita dari karma-karma lampau, dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, kalau Abhinha Pacawekana, perenungan ini kerap kali, sering kali kita renungkan, kita lakukan perenungannya, maka kehidupan ini akan lebih mudah,
lebih mulus untuk kita hadapi, terutama pada waktu ketidakenakan, ketidakbaikan, masalah, kesulitan itu datang, kita akan lebih mampu menghadapi hal-hal itu. Berapa lama kita untuk merenungkan ini? Yang tadi saya putarkan, ucapan, rekaman itu, paling kira-kira 1 menit, kalaupun lebih 1 menit lebih sedikit. Enggak lama. Apakah ini susah untuk dihafalkan? Juga tidak. Sehingga kalau kita mau mengulang ini, bahkan 5 kali, 10 kali di 1 hari, itu enggak akan menyita waktu yang banyak dari kita. Ini adalah opsi atau alternatif berikutnya yang saya tawarkan. Kalau kita ingin mengisi kehidupan kita setiap harinya sebagai hari terakhir dengan maksimal, dengan terbaik, ini boleh dijadikan perenungan, mengisi hari-hari kita. Tidak lama untuk melakukannya dan tidak sulit. Kemudian, apalagi yang seorang Buddhis bisa tambahkan, melakukan dalam setiap harinya untuk memperlakukan setiap hari itu sebagai hari terakhir, yang kita isi, kita perlakukan dengan cara terbaik, cara yang maksimal. Dari Wisuddhimagga ada 4 perenungan atau meditasi pelindung dalam Wisuddhimagga. Wisuddhimagga adalah kitab komentar. Nah, dalam Wisuddhimagga dijelaskan, kalau seseorang rutin melatih, merenungkan, mempraktekkan meditasi dengan 4 objek ini, maka itu akan melindungi diri mereka yang melakukannya. Apa yang dimaksud dengan melindungi diri? Perlindungan itu ada dari bahaya luar dan bahaya dalam diri kita. Bahaya luar semisal orang-orang jahat, mungkin binatang buas, mungkin makhluk-makhluk halus, dan seterusnya. Pokoknya bahaya dari luar yang mengancam diri kita. Kalau kita sering mempraktekkan meditasi atau perenungan 4 ini, bahaya-bahaya dari luar bisa kita tahan, bisa kita tangkal, bisa kita tangkis, sehingga tidak mempengaruhi atau membahayakan diri kita. Kemudian apa yang dimaksud melindungi kita dari bahaya dalam? Perlindungan dari bahaya dalam itu maksudnya kita kadang-kadang ingin melakukan hal-hal yang baik. Ikut kebaktian atau ikut sesi seperti ini. Atau kita ke wihara atau cetia. Atau kita melakukan hal baik lain dalam kehidupan. Wow, rencananya sudah ada. Niatnya sudah ada. Tapi pada waktu melakukan, kok dalam diri kita itu ada sungkannya, males, tiba-tiba ngantuk, dan lain sebagainya. Itu sebetulnya adalah rintangan, tantangan, atau tanda kutip kita katakan bahaya dari dalam, yang merintangi kita dari melakukan hal-hal yang baik. Jadi, kalau teman-teman merenungkan 4 hal ini rutin sepanjang hari sebagai salah satu cara mengisi hari terakhir dengan cara terbaik, itu akan melindungi kita dari bahaya yang mengancam dari luar maupun dari dalam. Apakah itu? Pertama, perenungan cinta kasih atau metta. Yang kedua adalah perenungan sifat-sifat mulia Buddha. Dan yang ketiga adalah perenungan kejijikan sesosok mayat. Dan keempat adalah perenungan sifat kematian. Kita coba lihat satu persatu bagaimana perenungan ini dilakukan menurut Wisuddhimagga. Dan apa manfaat khusus dari setiap melakukan perenungan ini. Yang pertama, perenungan cinta kasih atau metta. Semoga saya terbebas dari bahaya. Semoga saya terbebas dari penderitaan batin. Semoga saya terbebas dari penderitaan jasmani. Semoga saya selalu sehat dan bahagia. Semoga semua makhluk terbebas dari bahaya. Semoga semua makhluk terbebas dari penderitaan batin. Semoga semua makhluk terbebas dari penderitaan jasmani. Semoga semua makhluk selalu sehat
dan bahagia. Rasanya kira-kira mengulang perenungan ini dalam pikiran kita, dalam hati kita gitu ya. Rasanya nggak nyampe semenit tuh barusan, atau kalaupun semenit lewat, sedikit doang lewatnya. Perenungan ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah perenungan terhadap diri sendiri. Yang bagian kedua adalah perenungan terhadap semua makhluk. Bagaimana cara merenungkannya? Yang pertama, terbebas dari bahaya, terbebas dari penderitaan batin, terbebas dari penderitaan jasmani. 4, ditambah dengan sehat dan bahagia. 4, terhadap diri kita sendiri. Bagian kedua, masih 4 yang sama, terbebas dari bahaya, terbebas dari penderitaan batin, terbebas dari penderitaan jasmani, sehat dan bahagia. Terhadap makhluk-makhluk yang lain. Semua makhluk. Jadi ada dua bagian, kita sendiri dan semua makhluk. Lalu apa itu? 4 hal. Ya, untuk mempermudah, untuk kita menghafal, mengingat. Jadi bisa mengulang ini tanpa perlu membaca catatan. Kalau seseorang, kita sering merenungkan, mengulang-ulang ini dengan penuh perhatian, fokus dalam setiap harinya, inilah manfaat yang akan kita peroleh. Batin tenang, tentram, dan bahagia. Wajah akan tampak jernih, tenang, dan menyenangkan. Akan dicintai oleh setiap orang, sehingga tak seorang pun yang akan mencoba untuk membahayakan kita. Pernahkah teman-teman ketemu dengan orang yang kelihatannya kok menyenangkan ya? Ngelihat dia, dibilang cantik sekali, enggak juga. Ganteng sekali, enggak juga. Menarik sekali, biasa-biasa aja. Tapi kok kayaknya senang ngelihat dia. Kalau dekat dengan dia itu kok rasanya aman gitu. Enggak merasa seperti ada hal-hal buruk yang orang ini bisa lakukan. Sebaliknya, ada kita ketemu orang meskipun kelihatannya oke, baik-baik gitu ya, tampak secara fisik, tapi kita nggak merasa nyaman. Ada seperti kekhawatiran, ada ketakutan yang kita nggak bisa jelaskan. Kalau seseorang, kita sering mempraktekkan perenungan cinta kasih atau meta, maka kita, diri kita, keseluruhan kita, wajah kita, bagi orang lain itu akan menyenangkan terlihatnya. Orang akan senang dengan kita, orang akan gampang menerima kita, orang gampang mendukung kita. Entah kenapa. Inilah manfaat dari mempraktekkan meta. Perenungan kedua, berdasarkan Wisuddhimagga, adalah perenungan sifat-sifat mulia Buddha. Seperti apa? Ini juga bukan perenungan yang panjang. Lebih kurang 1 menit kira-kira. Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh sang jalan kenibbana, pengenal segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Ini adalah Buddha Nusati, perenungan sifat-sifat mulia Buddha. Sifat-sifat seorang Buddha itu adalah Buddha Nusati ini. Di antara kita sangat mungkin lebih hafal bahasa Indonesia. Apakah ini yang direnungkan diulang-ulang dengan fokus konsentrasi? Apakah mau Buddha Nusati? Iti piso bagawa arahang sama sambudo. Wija carana sampano sugato lokawidu anutaro purisa dhamma sarati satta dewa manusanang budo bagawati. Apakah kita mau mengulang bahasa palinya? Silakan. Kalau kita mau bahasa Indonesia lebih baik, karena kita menjadi memahami apa yang kita ucapkan, lebih memahami. Bagaimana manfaat, apa manfaatnya seseorang yang sering mengulang, merenungi dengan fokus, dengan konsentrasi
sifat-sifat mulia dari seorang Buddha. Menyebarkan sifat-sifat mulia Buddha ke dalam jasmani dan batin kita. Dengan demikian, diri kita akan menjadi lebih bersih dan suci. Apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang kita ucapkan, orang-orang mengatakan itulah yang membentuk diri kita. Kita adalah seperti apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan. Ya tentu apa yang kita perbuat secara badan jasmani. Kalau pikiran kita sering memikirkan hal-hal yang baik, sering mengulang, mengingat kembali bagaimana sempurnanya seorang Buddha, sifat-sifat terbaik seperti apa, maka itu bisa meresap juga ke dalam diri kita. Berapa lama untuk melakukan satu pengulangan sifat-sifat mulia Buddha? Kira-kira 1 menit. Kita mengulang 5 kali, kira-kira total 5 menit. Mengulang 10 kali, 10 menit. Jadi tidak lama. Jangan kita beralasan, saya banyak kerjaan setiap harinya. Ini, itu, dan lain sebagainya. Nggak sempat melakukan perenungan itu. Enggak, itu alasan aja. Karena nggak panjang kok. Bisa jadi kita ngelihat handphone kita, menurut penelitian, orang Indonesia termasuk salah satu yang terlama mengamati handphone setiap harinya. Kalau nggak salah, jumlahnya 6-7 jam per hari rata-rata orang Indonesia, termasuk salah satu yang tertinggi. Luar biasa ya. Kalau merenungkan ini 1 jam aja, udah bisa berapa banyak tuh? 50-60 kali 1 jam loh. Jadi nggak ada alasan bahwa merenungkan hal-hal ini termasuk sebelumnya itu menghabiskan waktu. Enggak. Kita ngelihat handphone kita jauh lebih lama dan yang kita lihat sangat mungkin tidak bermanfaat. Yang ketiga, berdasarkan Wisudimagga, 4 perenungan pelindung diri. Yang ketiga adalah perenungan kejijikan sesosok mayat. Merenungkan kejijikan terhadap sesosok mayat. Mayat yang masih baru tentu masih utuh seperti orang yang sedang tidur. Jika dibiarkan beberapa lama dalam hitungan jam, hari, atau minggu, maka mayat tersebut akan mulai membusuk dan menjadi sangat menjijikkan. Bicara tentang mayat bukanlah sesuatu yang menyenangkan bagi banyak orang. Kita biasanya, jangan deh, nggak enak ngomong topik yang itu, kan demikian ya. Kita nggak terbiasa. Dan memang perenungan kejijikan sesosok mayat ini butuh keterampilan, butuh pembiasaan. Kalau kita nggak berlatih ini dulu secara bertahap, langsung merenungkan mayat yang membusuk sudah berapa waktu gitu ya, yang mulai meleleh, yang aromanya sudah sangat bau, menusuk gitu ya, bisa jadi membuat kita tidak nyaman, bisa jadi juga mual, bisa jadi juga pusing. Jadi kita melakukan perenungan ini harus secara bertahap, melihat kecocokan kita. Kalau kita mampu melakukan perenungan ini dalam setiap hari yang kita perlakukan sebagai hari terbaik, apa gunanya perenungan kejijikan sesosok mayat ini? Membantu meredakan hawa nafsu dan memotong kemelekatan akan tubuh sendiri dan juga tubuh orang lain. Ada orang-orang, mungkin saja kita, memiliki dorongan nafsu indria yang berlebihan, yang besar, yang membakar kita, membuat fokus kita, konsentrasi kita menjadi terganggu. Pada waktu kita harus bekerja, waktu kita harus berusaha berbisnis, waktu kita harus belajar, melakukan hal-hal lain. Kalau dorongan nafsu ini tinggi, besar sekali, kita menjadi tidak bisa memfokuskan, melakukan apa yang harus kita lakukan. Kalau kita juga sering melakukan perenungan kejijikan sesosok mayat ini, kita jadi tahu bahwa sebagus apapun, sebaik apapun penampilan diri kita maupun orang lain, pada waktunya tinggal tunggu waktu
bertahap dia akan menurun kondisi fisik tersebut dan pada waktunya akan juga menjadi sesosok mayat. Untuk apa kita begitu meninggikan, memuja penampilan fisik diri kita ataupun orang lain? Ini gunanya. Kemudian yang keempat, perenungan berdasarkan Wisuddhimagga adalah sifat kematian. Bagaimana melakukan perenungan ini? Tidak panjang untuk melakukan perenungan ini. Kehidupanku tidaklah pasti, tetapi kematianku adalah hal yang pasti, karena yang pernah dilahirkan pasti akan mati. Bicara tentang kematian juga bukan topik yang menyenangkan, yang orang biasa untuk mendiskusikan itu. Kalau bicara mati, kematian, itu nyumpahin. Gak baik. Pamali, tabu, dan seterusnya kan. Padahal, kenyataan itu masih belum bisa dielakkan. Yang pernah dilahirkan, pasti suatu waktu akan meninggal atau mati. Ini adalah kepastian. Kenapa kita menjadi takut, nggak nyaman bicara mati, kematian? Karena kita nggak terbiasa. Membicarakan itu, stop, jangan. Nanti repot urusannya. Bukan hal yang harus kita bicarakan. Karena kita nggak terbiasa. Kita kurang siap mendekati kematian. Atau pada waktu terutama orang-orang terdekat kita meninggal. Kita nggak siap. Akhirnya yang terjadi adalah gejolak, gangguan terhadap kehidupan kita. Kalau itu orang-orang terdekat kita. Kemudian kalau kita sendiri mendekati kematian, sakit berat dan lain sebagainya, karena kita nggak terbiasa, nggak siap, nggak memahami tentang kematian itu, jadinya kita takut. Dan itu membuat hal tersebut menjadi buruk bagi kita. Karena itu ajaran Buddha luar biasa. Kematian itu bukanlah sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Dimengerti bagaimana prosesnya. Bahwa itu hanyalah perpindahan ke kehidupan berikutnya. Yang kita nggak tahu persis apa. Bagaimana prosesnya, dan terpenting bagaimana yang harus kita lakukan sebelum kematian yang menjadi tahapan pasti kehidupan kita, itu harus kita jalani. Dengan kita berani membicarakan itu, mempelajari itu, memahami tentang kematian, kita akan lebih siap. Pada waktu kita yang mendekati kematian maupun orang-orang terdekat kita. Apa manfaat kalau kita merenungkan tentang sifat kematian ini? Membantu meredakan kesombongan, keserakahan, dan kemarahan. Kalau kita tahu setiap dari kita itu menuju kepada titik akhir dalam kehidupan. Ada yang masih panjang sebelum nyampe garis finish. Ada yang sedang, ada yang pendek. Misalnya orang-orang yang divonis oleh dokter, oleh medisnya. Oh, kamu berat sekali penyakit kamu. Ya, kira-kira hitungan minggu, bulan, atau tahun. Ada orang-orang yang divonis seperti itu. Mereka cukup kelihatan finish ujungnya. Sebagian di antara kita nggak tahu finish ujung kita seberapa jauh. Tapi kan finish itu, ujung kehidupan itu ada dan pasti. Kita lagi beriringan nih menuju ke sana. Bedanya aja sisa atau durasinya berapa panjang kita nggak tahu. Nah, kalau kita memahami ini, merenungkan kehidupan kita tidak pasti, yang pasti itu malah akhir dari kehidupan itu, maka kita biasanya lebih mudah meredakan kesombongan kita. Ya, kita sama aja sih. Buat apa saya sombong? Buat apa saya meninggikan diri? Dan seterusnya. Keserakahan. Apa yang perlu kita kolek, kita kumpulkan? Hartakah sampai kita melupakan hal-hal baik, karma baik, yang akan menjadi bekal kehidupan selanjutnya. Kita sadar, kita bisa ngerem. Kemarahan. Untuk apa kita marah? Berlebihan malah ya. Kadang kemarahan dibutuhkan.
untuk menunjukkan pesan yang lebih kuat terhadap satu kesalahan atau hal lainnya. Kemarahan yang terkontrol dengan dasar kebijaksanaan disampaikan dengan cukup proper atau seimbang, kemarahan itu juga membantu. Tapi kemarahan yang terus-menerus, yang berlebihan, yang tinggi sekali, itu merusak. Kemudian teman-teman sekalian, apalagi nih yang bisa jadi opsi alternatif kita lakukan kalau kita menganggap setiap hari sebagai hari terbaik, harus lakukan yang terbaik yang maksimal. Silakan melakukan aktivitas-aktivitas normal, meskipun kita menganggap setiap hari sebagai hari terbaik. Tapi tambahlah dengan hal-hal yang lebih mendasarkan kepada ajaran Buddha, yang hal-hal yang baik. Kita dalam Nidi Kanda Sutta yang biasanya dibacakan seringkali pada waktu Sanggadana, Katina, gitu ya. Kita membacakan Nidi Kanda Sutta. Tentu, Nidi Kanda Sutta ini cukup panjang dan bukan artinya saya mengajak teman-teman menghafal Nidi Kanda Sutta, itu tidak. Tetapi poin utamanya, bagaimana kita memahami isi utama Nidi Kanda Sutta dan mempraktekkannya dalam keseharian kehidupan kita yang kita anggap sebagai hari terakhir, hari terbaik itu. Apa poin utamanya? Terdiri dari 3 bagian, seperti sebelumnya, ini adalah rekaman suara yang dibarengi dengan tampilnya tulisan menandai isi Nidi Kanda Sutta. Walaupun harta seseorang ditimbun dalam-dalam di dasar sumur dengan tujuan bila suatu saat diperlukan untuk pertolongan, harta yang disimpan itu dapat digunakannya, atau ia berpikir untuk membebaskan diri dari kemarahan raja, atau untuk uang tebusan bila aku ditahan sebagai sandera, atau untuk melunasi hutang-hutang bila keadaan sulit, atau mengalami musibah. Inilah alasan-alasan seseorang untuk menimbun harta, meskipun hartanya ditimbun dalam-dalam di dasar sumur, sama sekali tidak akan mencukupi semua kebutuhannya untuk selama-lamanya. Jika timbunan harta itu berpindah tempat, atau ia lupa dengan tanda-tandanya, atau bila naga-naga mengambilnya, atau yakha-yakha mencurinya, mungkin juga timbunan itu dicuri oleh sanak keluarga, atau ia tidak menjaganya dengan baik, atau bila buah kama baiknya telah habis, semua hartanya pun akan lenyap. Bagian pertama dari Nidi Kanda Sutta ini menegaskan, kalau kita mengumpulkan harta duniawi, harta benda, maka itu tidak kekal adanya, akan berubah, bisa hilang, bisa diambil sebagian atau seluruhnya. Oke, ada mungkin orang-orang yang mengatakan, enggak lah, zaman sekarang kan bisa disimpan di bank, bisa dibelikan instrumen investasi, dan lain sebagainya. Apapun itu, meskipun Nidi Kanda Sutta ini mengilustrasikan kondisi situasi di zaman Buddha, di mana harta benda orang-orang disimpan. Gali tanah, simpan, timbun lagi, atau di bawah pohon, atau di sela-sela pohon, dan seterusnya. Meskipun ini zaman sekarang tidak dikenal, tetapi poinnya adalah, kalau harta benda keduniawian itu bisa berubah, kita menyimpan di bank, adakah jaminan pasti itu tidak akan berubah, tidak akan hilang? Entah mungkin ada staf bank yang nakal, duit kita hilang, bukan kita yang mengubah atau mengambil. Mungkin saja banknya kenapa-kenapa, yang yang diganti oleh LPS, Lembaga Penjaminan Simpanan, kalau nggak salah kan hanya 2 miliar ya. Kalau uangnya Bro Teddy ada 10, 20, 100 miliar, simpan di satu bank, banknya bermasalah, 2 miliar saja yang diganti. Kan kesian Bro Teddy, 10 jadi hanya 2M aja yang diganti ya. Jadi maksudnya adalah, kalau harta duniawi itu rentan sekali
berubah, gitu ya. Bahkan seluruhnya akan hilang. Dapat terjadi. Ini maksudnya bagian pertama itu. Bagian kedua, Nidi Kandasuta. Gemar berdana dan memiliki moral yang baik, dapat menahan nafsu, serta mempunyai pengendalian diri, adalah timbunan harta yang terbaik bagi seorang wanita maupun pria. Harta tersebut dapat diperoleh dengan berbuat kebajikan kepada cetia-cetia atau sangga, kepada orang lain atau para tamu, kepada ibu dan ayah, atau kepada orang yang lebih tua. Dalam hal ini, Buddha mengatakan dana, sila, dan samadhi. Yang saya garis bawah itu, poin utamanya adalah dana, sila, dan samadhi. Ini adalah dasar dari ajaran Buddha. Harta terbaik, harta yang sejati, itu kita kumpulkan melalui dana yang kita lakukan, moralitas yang kita praktekkan, dan pengendalian diri atau meditasi yang kita lakukan. Ini adalah harta terbaik, harta sejati yang akan mengiringi kita, yang akan kita bawa terus-menerus. Bukanlah harta benda atau harta duniawi. Inilah harta yang disimpan paling sempurna, tidak mungkin hilang, tidak mungkin ditinggalkan. Walaupun suatu saat akan meninggal, ia tetap akan membawanya. Tak seorang pun yang dapat mengambil harta itu. Perampok-perampok pun tidak dapat merampasnya. Oleh karena itu, lakukanlah perbuatan-perbuatan bajik, karena inilah harta yang paling baik. Selanjutnya, Nidi Kandasuta bagian terakhir. Inilah harta yang sangat memuaskan, yang diinginkan para dewa dan manusia, dengan buah kebajikan yang ditimbunnya. Apa yang diinginkan akan tercapai. Wajah cantik dan suara merdu, kemolekan dan kejelitaan, kekuasaan dan pengikut, semua diperoleh berkat buah kebajikan itu. Kedaulatan dan kekuasaan kerajaan besar, kebahagiaan seorang raja Cakawati, atau kekuasaan dewa di alam surga, semuanya diperoleh berkat buah kebajikan itu. Setiap kejayaan manusia, setiap kebahagiaan surga, bahkan kesempurnaan nibbana, semuanya diperoleh berkat buah kebajikan itu. Memiliki sahabat-sahabat sejati, memiliki kebijaksanaan, dan mencapai pembebasan, semuanya diperoleh berkat buah kebajikan itu. Memiliki pengetahuan untuk mencapai pembebasan, mencapai kesempurnaan sebagai seorang siswa, menjadi Paceka Buddha, atau sama Sam Buddha, semuanya diperoleh berkat buah kebajikan itu. Oke, kita sudah mendengarkan Nidi Kandasuta, apa yang diajarkan Buddha, mengenai penimbunan harta sejati, harta yang terbaik. Sebagai ringkasan, teman-teman sekalian, kita boleh mengingat apa yang dikatakan Steve Jobs, meskipun beliau sudah tiada, hiduplah setiap hari seakan-akan itu adalah hari terakhir. Memperlakukan atau menganggap setiap hari sebagai hari terakhir, itu artinya berupaya mengisi setiap hari dengan cara yang terbaik, yang maksimal, sehingga tidak akan ada penyesalan di kemudian waktu. Yang kedua, bagaimana sebagai seorang Buddhis dengan cara-cara yang sesuai ajaran Buddha mengisi, memperlakukan setiap hari sebagai hari terakhir yang terbaik. Jagalah, perbanyaklah pikiran-pikiran baik. Kita tidak pernah tahu akhir atau ujung kehidupan kita. Bisa tiba-tiba datang dengan tiba-tiba. Kalau kita tidak melatih pikiran yang baik, sangat mungkin terjadi pikiran buruk muncul, tiba-tiba kita meninggal.
dengan kita melatih menjaga pikiran baik itu jadi kebiasaan. Sekiranya kehidupan akhir itu tiba-tiba datang, dengan terbiasa kita jaga pikiran yang baik, maka mudah-mudahan pikiran baik di akhir kehidupan itu menuntun ke kehidupan selanjutnya yang juga baik. Kemudian sebagai alternatif, boleh dilakukan semua, boleh pilih, adalah merenungkan Parita Abhinha Paccawekkanapata. Terdiri dari 2 bagian, usia tua, sakit, dan kematian. Tentang karma, kita nggak lepas dari karma kita, berhubungan apa yang terjadi, yang kita hadapi, kita lakukan, kita harus masih berhubungan dengan karma atau perbuatan kita sendiri. Kemudian ada 4 perenungan pelindung berdasarkan Wisuddhimagga, diadaptasi dari Wisuddhimagga. Pertama adalah perenungan terhadap meta cinta kasih kepada diri sendiri, kepada semua makhluk. Yang kedua adalah perenungan sifat-sifat mulia Buddha. Yang ketiga, perenungan kejijikan sesosok mayat. Dan keempat, perenungan sifat kematian. Dan silakan saja melakukan aktivitas-aktivitas yang normal, yang biasa setiap harinya, termasuk mengumpulkan harta benda duniawi. Tetapi jangan lupa, sebanyak mungkin harta terbaik, harta sejati, yaitu dana, sila, dan samadhi, kita kumpulkan setiap harinya dari waktu ke waktu. Demikian, teman-teman sekalian, ingatlah Steve Jobs mengatakan, hiduplah setiap hari seakan-akan itu hari yang terakhir dalam kehidupan kita. Kalau hari ini betul-betul jadi hari terakhir, akankah kita melakukan yang kita rencanakan untuk kita lakukan? Biasanya kesadaran bahwa hari ini terakhir mencegah kita dari melakukan hal yang buruk. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya kembalikan kepada moderator, MC atau host kita, Bro Hedi Tahir. Terima kasih. Anu Dana, Romo Tony, ini satu pemaparan yang sangat baik sekali. Sudah Romo rangkum kembali juga, luar biasa sekali Romo. Nah, baik Romo, mungkin kepada Bapak Ibu yang join bersama kita di Zoom dan di YouTube, apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan kepada Romo Tony hari ini. Kesempatan yang baik hari ini. Jarang kita berjumpa dengan Romo Tony. Dengan Romo Tony Yoyo hari ini, benar ya Romo? Baik, saya akan bertanya dulu begini Romo. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Romo, bahwa sebenarnya mau melaksanakan ini, kita itu banyak tantangan. Nah, bagaimana kita bisa menghadapi tantangan? Karena seperti yang Romo katakan, merenungkan 1 menit, 2 menit itu sebentar aja, cepat. Nah, tapi susah dilakukan. Nah, itu kan tantangan, rintangan. Nah, bagaimana kita menghadapi itu? Iya, terima kasih. Sangat baik, sangat bagus apa yang ditanyakan. Nah, kenyataannya dalam kehidupan ini, memang hal-hal baik itu lebih sulit dibandingkan hal-hal yang buruk. Ini realita. Untuk hal-hal baik, kayaknya kok lebih sulit, lebih berat, lebih lebih kompleks. Hasilnya itu belum kelihatan. Tapi kalau yang buruk, biasanya lebih gampang, lebih enak, hasilnya juga lebih cepat gitu ya. Ini adalah fenomena kehidupan, termasuk hal-hal baik yang ditawarkan dalam kesempatan ini, yang tadi saya tawarkan dalam materi, ya balik lagi karena hal yang baik, tentu tidak serta-merta mudah kita lakukan. Tetapi kalau kita punya niat, kita punya semangat, motivasi yang cukup, lakukan aja secara bertahap, sedikit-sedikit dulu gitu ya. Kadang-kadang lupa, nggak apa-apa. Begitu ingat, yuk kita lakukan lagi. Bila perlu kita kasih tulisan gitu ya, pengingat, tempel di mana kek, di kaca kek, di dompet, di belakang handphone, untuk mengingatkan kita, oh hari ini sudahkah kita merenungi, melakukan hal-hal baik yang ini? Oh belum,
saya punya waktunya hanya terbatas sebentar menjelang malam. Nggak apa-apa, sedikit nggak apa-apa. Semakin lama kesadaran kita, pengingat kita untuk melakukan itu biasanya akan meningkat kalau kita konsisten. Semakin lama semakin meningkat, kita ulang-ulang jadi kebiasaan. Begitu sudah jadi kebiasaan, yang namanya kebiasaan, dia bisa otomatis untuk muncul. Bahkan kita lagi diam gitu, kemudian tiba-tiba, misalnya Buddha Nusati gitu ya, Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tidak, ini tiba-tiba muncul. Kenapa? Karena kita udah terbiasa mengingat itu. Saya tidak terbebas dari usia tua. Saya akan mengalami usia tua, mengalami kematian, penyakit. Saya tidak terbebas dari penyakit. Tiba-tiba muncul. Semoga saya terbebas dari bahaya. Semoga saya terbebas dari penderitaan batin. Semoga saya terbebas dari penderitaan jasmani. Semoga saya sehat dan bahagia. Muncul karena kita terbiasa. Nah, jadi pertama, Bro Teddy dan teman-teman semua, kita harus memahami dulu apa sih gunanya yang ditawarkan dalam sesi ini. Kalau Anda setuju, Anda milikilah keyakinan itu. Kemudian bangunlah tekad untuk mempraktekkannya. Enggak usah terlalu optimistik, lalu membebani diri sendiri. Setiap hari minimal 1 jam, hal-hal itu saya ulang. Enggak. Nanti kaget sendiri, mental sendiri. Jangan. Bertahap aja. Buat pengingat, lakukan bertahap. Sedikit demi sedikit nggak apa-apa. Ya, jadikan kebiasaan. Begitu kebiasaan itu mulai terbangun, dia bisa muncul dengan sendirinya. Alarmnya di dalam diri dan pikiran kita bisa tiba-tiba bunyi, tiba-tiba kita tersentak. Kok belum mengingat itu ya? Oke deh, masih ada waktu. Nah, kira-kira gitu. Ya, jadi bukan hal yang gampang, saya setuju, tapi bukan hal yang tidak mungkin untuk dilakukan. Sangat amat mungkin tidak akan mengkonsumsi waktu, pikiran, tenaga, apalagi biaya ya yang besar. Tidak. Terima kasih, Bro Teddy. Ya, Romo katanya mau membangun habits itu katanya perlu 21 hari ya, Romo. Benar nggak salah satunya? Sekarang katanya sudah lebih pendek lagi waktunya. Dulu mungkin belasan, 20-an tahun yang lalu, sebenarnya yang dipegang itu 1 bulan. Ya, 1 bulan berarti 30 hari, 31 hari ya. Kemudian lebih pendek, 21 hari katanya. Tapi kalau kita dengarkan teori-teori yang terbaru, 14 hari itu udah cukup. Tapi syaratnya adalah melakukan yang cukup dalam setiap harinya. Dan diulang secara konsisten. Jadi dalam sehari itu cukup mengulangnya. Bukan hanya sekali aja, setiap hari sekali. Enggak, berulang-ulang dilakukan. Dengan fokus, dengan sungguh-sungguh, dengan perhatian terbaik. Nah, itu diulang. Setiap harinya cukup dilakukan, diulang hari-hari berikutnya. 14 hari katanya udah cukup. Nggak perlu lagi 21 hari. Oh, begitu. Mungkin Tapi kita... bukan ala kadarnya ya. Bukan ala kadarnya ya. Hanya sebentar aja sambil ngerjain hal yang lain, kita melakukan itu nggak penuh perhatian fokus, maka itu nggak terbentuk. Tapi serius dalam fokus kita pada hal-hal kebajikan lah ya. Banyak kebajikan yang bisa kita lakukan sebetulnya. Begitu ya, Rom. Ya, katakan mau sederhana aja, mau kebiasaan membaca misalnya. Coba aja 14 hari cukup apa enggak. Tapi membacanya jangan sehari itu 1 menit. Gitu ya. Kasih dong setengah jam atau 1 jam 1 hari. Fokus benar-benar. Hal-hal lain disisihkan. 1 hari 1 jam. 14 hari sangat mungkin terbentuk. Sederhana aja, pasang alarm. Kita biasa bangun jam 6, jam 7. Sekarang pasang ke jam 5. Lebih awal aja dari biasanya. Seminggu gitu ya. Itu bunyi. Lalu kita benar-benar bangun gitu loh ya. Bukan begitu bunyi, matiin, lalu biasa aja. Benar-benar bangun, lakukan. Esok hari juga demikian. Sangat mungkin nggak perlu 14 hari. 7 hari aja jam 5 udah bangun sendiri. Berikutnya nggak usah Seperti alarm. itulah kira-kira. Berikutnya Ya. nggak usah alarm, langsung otomatis gitu ya. Betul, sangat betul. Ya, baik Romo. Mungkin satu pertanyaan dari saya. Ketika
ketika kita itu menghadapi tantangan, nah justru tantangan itu malah membuat kita itu semakin terlena ya. Sehingga ketika kita terlena itu sering kita lalai gitu. Padahal pesan Sang Buddha itu apa madena sampadeta, tapi justru kita itu mungkin singkat, padat, tapi kita susah untuk melaksanakannya karena kita terlena akan nafsu-nafsu. Nah, dari Romo bagaimana tipsnya, Romo? Mungkin mulai dari hal-hal kecil lah mungkin, Romo. Jadi tadi karena diawali dengan kata-kata hambatan, kendala gitu ya, lalu terlena, mungkin yang saya tangkap adalah kita kemudian terlena, terbuai, hanyutlah kira-kira gitu ya. Kalau sampamadena apa ya? Sampamadena sampadeta. Biasanya kan kalau saya berlatih meditasi yang di timnya yang Surabaya, di Terawas segala macam, itu ditempel, diucapkan gitu ya. Itu kan kira-kira haruslah kita bersungguh-sungguh dengan tekun melakukan dan seterusnya gitu. Nah, memang kita bisa terbuai, tergiur, terhanyut gitu, sehingga kita lari, kita keluar dari jalur kita, dari tujuan yang seharusnya. Nah, itu kira-kira gambaran dari kalimat tersebut. Nah, kalau dari pengalaman, pengamatan, maupun pembelajaran yang pernah saya alami, saya jalankan, memang kita butuh tujuan yang cukup baik, cukup benar ya, di waktu tertentu ke depannya. Secara manajemen, itu ada tuh cara membuat tujuan atau sasaran. Katanya SMART gitu. SMART itu artinya siang malam aku rapat terus. SMART. Siang malam aku rapat terus. Bukan. Saya pernah kerja di PT Smart Tbk, SMART Tbk, Grup Sinarmas. Itu Sinarmas, SM, Sinarmas Agribusiness and Resources Technology, kira-kira begitulah ya. Perusahaan sawit itu. Nah, dalam ilmu manajemen, salah satu caranya membuat sasaran itu adalah dengan konsep SMART. SMART itu S-nya adalah spesifik, M-nya measurable, A-nya attainable atau achievable, kemudian SMART, R-nya adalah realistic, lalu T-nya adalah time bound. Ada batasan waktunya. Itu salah satu teknik atau cara menentukan tujuan. Ukurannya kayak begitu. Biasanya kalau seseorang punya tujuan itu meaningful, berarti berharga bagi diri dia, dia punya kekuatan yang menarik dia, kan begitu ya. Pada waktu menuju kepada tujuan yang meaningful itu, sangat mungkin akan ada kendala, tantangan, hambatan yang membuat kita itu terhambat menuju tujuan atau malah terbawa lari, hanyut dari jalur ke tujuan itu. Tapi kalau tujuan itu cukup meaningful, berarti, berharga bagi diri kita, biasanya kekuatan dari tujuan itu, daya tarik tujuan itu bisa mengembalikan kita ke rel kita. Saya ambil contoh ini sama sekali tidak ada kaitan dengan nyombongkan diri gitu ya. Saya disclaimer dulu nih, melakukan pengungkapan dulu, menyatakan dulu di awal. Ini bukan untuk menyombongkan, meninggikan diri. Saya berupaya kira-kira hampir 20 tahun ya, mendekati 20 tahun untuk berdisiplin berdonor darah. Meskipun awalnya takut sekali dengan jarum suntik, akhirnya dihadapin, diberanikan dirinya. Sehingga saya punya target nih, sepanjang kehidupan ini minimal melakukan donor darah itu sekian kali. Bagi saya,
Kalau saya mampu memenuhi target donor darah sepanjang kehidupan itu, wow, berarti sekali, berharga. Saya akan merasa kayak gimana gitu kalau itu tercapai. Bagi saya sesuatu yang wow, berarti. Kenapa? Saya mengacu kepada ajaran Buddha. Dana pemberian atau melepas itu kan ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah amisa dana, barang-barang, duit, benda, tenaga, itu dana dasar. Dana level kedua, abaya dana, salah satu bentuknya berdana kehidupan, memperpanjang kehidupan makhluk lain. Kemudian tingkat berikutnya, tingkat tertinggi adalah berdana dhamma, ajaran benar, ajaran mulia. Karena ajaran benar itu kalau dipraktekkan dengan baik, dipahami, itu manfaatnya tidak hanya satu kehidupan, tapi banyak kehidupan. Karena itu dana yang tertinggi. Kalau dana kehidupan, satu kehidupan dampaknya. Kalau berdana makanan, uang, tenaga, dampaknya bagi yang menerima dana itu kebaikannya lebih pendek waktunya, kurang dari satu kehidupan. Makanya lebih dasar gitu ya. Nah, dengan pemahaman itu, saya mencoba, oke, saya perbanyak dong dana level kedua, level ketiga. Level ketiga adalah seperti yang sekarang. Berbagi, mengulang ajaran Buddha, meskipun waktunya terbatas. Nah, berdonor darah termasuk abaya dana, memperpanjang kehidupan makhluk lain, tetapi manusia. Kalau function kan lebih ke arah binatang, perpanjang kehidupan makhluk lain, yaitu binatang. Nah, saya punya tujuan itu. Saya bocorkan aja ya, nggak apa-apa lah, bocor besar lah, bukan bocor kecil. Saya punya target itu 100 kali. Nah, tanggal 22 ya, akhir bulan Agustus yang lalu, saya melakukan yang ke-75 kali. Tapi itu bukan proses yang mudah. Kenapa saya bisa melakukan itu? Saya punya tujuan 100 kali loh di akhir kehidupan saya yang saya nggak tahu persis kapan. Oke, waktunya masih ada. Oke, cobalah. Supaya itu bisa terpenuhi, paling nggak mendekati target itu, ya apa? Jagalah kesehatan sebisanya, walaupun tetap aja kadang-kadang makannya jorok, tidurnya nggak cukup, pikirannya nggak dijaga, stres, kerja, stres, urusan yang lain, dan seterusnya. Normal, itu kehidupan. Tapi kalau bisa kita jagalah, kita kurangin hal-hal itu. Supaya apa? Pada waktunya, siklus harus donor darah itu udah jatuh tempo, kondisi saya cukup baik. Sehingga jangan putus gitu ya, bergulirnya donor darah. Sehingga saya bisa mendekati target itu, kalau bisa mencapai target itu. Saya nggak tahu bisa apa enggak. Nah, karena saya punya tujuan itu, mengarahkan diri saya. Paling tidak dalam hal kesehatan, ya jangan jor-joron lah, anggap selalu sehat. Enggak lah, cobalah jaga. Supaya itu, ada nggak kendalanya? Banyak. Tiba-tiba Bro Teddy ngajak nih, yuk kita makan deh. Ini kolesterol tinggi, nggak apa-apa, enak. Iya, namanya gratis, oke aja, hajar aja gitu ya. Kan ada godaan-godaan begitu, tantangan-tantangan itu. Tapi kalau kita punya target yang meaningful ke depan, oke nih, oke lah sekali-sekali, jangan terlalu sering. Kalau saya kendala kesehatan, saya nggak bisa donor, sakit, dan lain sebagainya, targetnya nggak tercapai. Kira-kira begitulah. Ya, sorry ini agak panjang, karena walaupun tidak resmi, saya boleh mengklaim diri saya sebagai duta donor darah lah. Di berbagai kesempatan, di tulisan, mencoba mengajak orang lebih banyak berdonor darah. Karena PMI itu masih kekurangan sekitar 1/4 dari kebutuhan. 2-3 tahun lalu, kebutuhan PMI itu 5 juta kantong darah setiap tahunnya. Tetapi yang terpenuhi baru sekitar 4 juta kantong. Jadi ada sekitar 1 juta kantong darah setiap tahun kurang. Kebutuhan darah itu kan biasanya berhubungan dengan nyawa kan, kehidupan manusia kan. Perlu transfusi, kalau nggak cukup darah yang diterima, kekurangan darah, kehabisan, ya mungkin taruhannya nyawa. Makanya nggak apa-apa lah, saya promo-promo lah. Sekali lagi bukan tujuannya menyombongkan diri ya. Usia saya yang 20 tahun ini nggak perlu lagi menyombongkan diri. 20 plus maksudnya. Terima kasih.
Bro Teddy. Ya, baik. Terima kasih, Romo. Nah, tadi salah satu hal yang saya ingin dari Romo bilang bahwa kita harus merenung dulu, baru melakukan sesuatu. Untuk apa sih kita marah, atau apa melakukan keburukan, dan sebagainya. Nah, justru kita sering itu marah dulu, ngoceh dulu, atau melakukan perbuatan buruk dulu, baru merenung, baru menyesal. Dan orang selalu bilang penyesalan datang terakhir kan? Kalau datang di awal rencana, saya bilang gitu. Ya, Penyesalan kalau betul. datang terakhir ya penyesalan. Kalau datang di awal ya perencanaan. Perencanaan atau orang bilang pendaftaran. Pendaftaran. Ya, Ya, silakan Romo. memperkaya khasana kata-katanya ya. Ya, memang natural atau alamiahnya banyak manusia begitu. Lakukan dulu, mikir belakangan gitu ya. Marah dulu, nyeselnya belakangan. Ya, kita juga terjadi, saya terjadi secara umum begitu. Kenapa? Karena kita memang belum sempurna, belum suci. Nah, memang salah satu cara untuk ngontrol diri itu lebih tinggi kualitas kendali diri kita, ya memang meditasi, bawana. Makanya itu harus kita tingkatkan kualitas meditasi kita. Itu masih menjadi PR saya juga. Kalau kita, kualitas meditasi kita meningkat, paling tidak, ini dalam kesempatan-kesempatan lain saya pernah mengingatkannya, paling tidak, dengan kualitas meditasi meningkat, kita itu lebih gampang menyadari pada waktu pikiran-pikiran buruk muncul, kesadaran akan pikiran buruk itu lebih mudah kita untuk deteksi dari kualitas meditasi yang baik yang sudah kita miliki. Kenapa saya berpikir buruk ya? Saya berharap orang lain ini buruk, celaka. Saya benci dia gitu kan. Dengan kita kualitas meditasinya meningkat, kita pikiran saya nggak baik nih. Kedua, dengan kualitas meditasi yang meningkat, kita punya kekuatan memotong pikiran itu. Ini kok buruk, stop, nggak bisa, nggak baik nih. Kalau kita nggak cukup kualitas meditasinya, meskipun kita sadar itu buruk, kita tetap aja lakukan. Ya, kok kenapa saya mikir buruk? Nggak apa-apa. Memang manusia yang itu tuh musuh saya benci dia. Dia melakukan hal yang buruk. Saya nggak suka. Dia mempermalukan saya. Dia merugikan saya. Terus aja kita. Kesadarannya ada. Kemampuan memotong, menghentikan yang enggak. Yang ketiga, kalau kualitas meditasi kita sudah meningkat, sudah baik, kita bisa switch, memutar, mengalihkan pikiran buruk itu ke pikiran yang baik. Kenapa jadi berpikir buruk ya? Udah deh, stop, nggak ada gunanya. Oke. Sekarang arahkan ke yang baik. Meta, oke. Semoga saya terbebas dari bahaya. Semoga saya terbebas dari penderitaan batin. Semoga saya terbebas dari penderitaan jasmani. Semoga saya sehat dan bahagia. Tiba-tiba kita bisa nge-switch itu ke pikiran yang baik. Kenapa? Salah satunya karena kualitas meditasi kita yang sudah dipupuk. Jadi, jangan berkecil hati teman-teman semua, tapi bukan mendorong ya. Silakan marah. Bertahaplah manusia, nanti baru belajar. Enggak, tetaplah kita harus ini ya. Kalau kita udah tahu, kita mudah terpancing emosi dan lain sebagainya, jangan merespon, jangan mengekspresikan, tarik napas dulu. Itu kalau dalam ilmu EQ, emotional quotient begitu. Jangan merespon, terutama yang buruk. Stop, tarik napas panjang, beberapa saat, tergantung orangnya, bisa itu hitungan detik, bisa bahkan menit. Diam, jangan melakukan apapun. Oke, baru kemudian, saya mau melakukan ini. Benarkah respon itu? Kira-kira gitu kalau IQ. Ya, jadi ya berkecil hati, tapi kita sadari, punya tekad untuk mengurangi, dan bertahap kita praktekkan. Jangan lupa meditasinya. Ya, baik. Terima kasih, Romo. Itu jawaban-jawabannya luar biasa. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir, Romo, untuk sesi malam hari ini. Silakan. Kalau hari ini hari terakhir kita, atau hari ini hari terakhir Romo nih, sisa nih berapa jam nih?
sisa 3 jam lagi nih, misalnya katakanlah jam 12 tank itu perubahan nih, misalnya 3 jam lagi nih, atau hari ini hari terakhir kita mau ngapain Romo? Misalnya formula apa sih untuk tips untuk kita ya? Pas kalau kalau kita sering kan bilang sama orang ya, kalau hari ini hari terakhir kita gimana gitu. Atau mungkin pagi ya, mungkin kalau pagi hari ini kalau hari terakhir kita gimana? Atau sisa beberapa jam lagi nih, misalnya sisa dari kehidupan kita ini. Nah itu bagaimana dari Romo? Apakah sisa hitungan jam ke hari atau minggu kita masih punya privilege gitu ya, bahkan berpuluh tahun misalnya gitu ya. Sama aja sih, tetap tipsnya adalah yang tadi, hidup yang normal, hidup yang baik, kemudian hal-hal tadi direnungkan, diingat, dipahami, perenungan-perenungan yang tadi ya, pengulangan-pengulangan ucapan Buddha, kemudian pujian atau perenungan terhadap Buddha. Nah, itu aja sih, itu aja. Nah, tidak ada wow, tinggal beberapa jam lagi benar-benar terakhir gitu. Maka apa nih, begitu banyak prioritas. Harus ngasih tahu keluarga, ini loh polis asuransi, ini loh PIN. Apakah begitu misalnya gitu ya? Kalau hal-hal kayak gitu ya tentu disiapkan lebih awal lah. Asuransinya ada apa aja, PIN-nya ada apa aja. Kalau seperti saya kan punya 1T ya. Saya punya 1T. Tony Yoyo, T-nya 1. Kalau itu T itu duit triliun, wow. Luar biasa gitu ya. Tapi sementara ini T itu yang dimaksud adalah T di nama saya. Sama aja, tidak ada tips spesial dari saya. Biasakan diri aja dengan hal-hal yang tadi. Kalau teman-teman setuju, teman-teman merasa itu cocok, cobalah dilakukan bentuk kebiasaan itu. Mudah-mudahan saya, teman-teman semua, setiap dari kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, meskipun tidak gampang ya. Dan kehidupan kita pun menjadi lebih baik, lebih bermakna, supaya tidak timbul penyesalan di akhir atau di ujung kehidupan. Kalaupun ada, penyesalan yang muncul tidak sebesar kalau kita tidak menjalani kehidupan ini dengan lebih baik. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Romo. Dan Wah, jawabannya baik sekali sesi. iya, Pak Mulyo, rekan saya ikut Pak Baja ini di Pupuan Bali. Selamat malam. Sotihotu Pak Mulyo. Ya, di mana? Di Jember ya? Atau di mana ya? Banyuwangi ya, Pak Mulyo. Ya, mungkin itu adalah sesi dari Q&A dan mungkin closing statement dari Romo. Mungkin kami minta closing statement dari Romo. Apa harapan Romo di hari terakhir dan apa harapan untuk orang-orang di luar sana yang agar siap menghadapi hari terakhirnya juga. Silakan. Oke, saya nggak akan keluar dari materi yang sudah disampaikan. Konsep hari terakhir, yakni menganggap lalu memperlakukan setiap hari itu sebagai hari terakhir adalah konsep yang sangat baik. Menganggap setiap hari sebagai hari terakhir, itu artinya bagaimana kita mengupayakan supaya hari terakhir itu jadi hari yang terbaik. Kita isi sebaik-baiknya dengan kebaikan, dengan hal-hal yang benar, hal-hal yang pantas dan bermanfaat. Meskipun belum tentu hari yang kita anggap hari terakhir itu sungguh-sungguh menjadi hari terakhir kehidupan kita, tetapi kalau kita menganggap memperlakukan setiap hari yang tersisa dari sisa kehidupan kita yang kita nggak tahu berapa lama sebagai hari terakhir, mengisi memperlakukannya semaksimal sebaik mungkin, maka itulah bentuk kita menghargai kehidupan yang berharga ini. Sehingga pada akhirnya nanti benar-benar hari terakhir itu tiba yang belum tentu kita sadar, karena udah terbiasa memperlakukan, mengisi dengan cara terbaik, maka betul-betul hari terakhir yang sungguh-sungguh itu benar-benar
juga kita isi dengan maksimal. Kalau kita melakukan ini, setiap hari-hari terbaik, hari terakhir itu benar-benar muncul, kita nggak akan menyesali. Karena kita udah melakukan setiap hari sebelum hari terakhir itu seakan-akan hari terakhir yang terbaik dalam kehidupan kita. Semoga kita semua menjadi lebih baik, pribadi kita dan kehidupan kita masing-masing. Terima kasih teman-teman sekalian. Selamat alam. Soti Hotu. Namo Buddhaya. Terima kasih Romo. Mungkin berikutnya Romo, kami boleh meminta Romo untuk memimpin Patidana. Oke, mudah-mudahan bisa ditampilkan bersama, sehingga meskipun teman-teman di tempat masing-masing membacakan tanpa mic atau mikrofon yang diaktifkan, nggak apa-apa, bisa juga bersama-sama kita ucapkan saja, sehingga ini bisa terdengar oleh sekitar kita, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Mari teman-teman, kita merangkapkan kedua tangan di depan dada dalam sikap anjali. Mari kita membacakan Patidana secara bersama-sama di lokasi tempat masing-masing. Punya sida nikatasa yananyani kata nime te sanca bagino hontu sattananta pamanaka ye pia gunawanta ca mayang mata pita dayo dittha me capya ditthawa anye macca tawerino satta titthanti lokasming te bumma catuyo nika panceka catuwokara sang saranta bawa bawe natang ye patidan namme anumodan tute sayang ye cimang napaja nanti dewa tesang niwedayung maya dinna napunyanang anumodana hetuna sabbe satta sadahontu awera sukha jiwino kemma padan japapontu tesa sasit jatang subha. Semoga semua kebajikan yang sudah kita semua lakukan dalam kesempatan ini, semoga melimpah kepada semua sanak keluarga, para leluhur kita, makhluk-makhluk yang pernah berhubungan karma dengan kita. Semoga beliau semuanya turut berbahagia atas berbagai kebajikan yang telah kita lakukan. Semoga beliau semuanya turut berbahagia atas jasa-jasa kebajikan yang telah kita limpahkan, sehingga mengkondisikan beliau semuanya bisa terlahir kembali di kehidupan yang lebih baik. Sadu, sadu, sadu. Sampai tata bawatu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Terima kasih Romo sudah bersama kita malam hari ini memberikan uraian dhamma yang luar biasa. Dan mari Bapak Ibu kita tutup acara malam hari ini dengan pembacaan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami. Supartipano bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sabisata bantu sekitata, semoga semua hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nah, baik Bapak Ibu, mari kita lihat
slide pengumuman untuk acara Dhamasa Kaca Online yang berikutnya. Dan dari pihak tim juga membuka kesempatan agar Bapak Ibu untuk berdonasi, membantu menyokong keberlanjutan acara Dhamasa Kaca Online. Demikian acara Dhamasa Kaca malam hari ini. Saya mewakili segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Romo Tony dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.